saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada sore ini kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita adalah panggilan dan pilihan Allah, kita akan tetap ini. Bukan karena kita gagal, bukan karena kita kuat, tapi semua ini adalah panggilan Tuhan. Amin. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kita masuk ke diri. Salam satu dengan yang lainnya. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Ya, mereka libur tapi kita ingin menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Siang ini kita datang untuk menyembah Tuhan dalam acara kita kaum pria dan kaum wanita. Ya, kita untuk pria-prianya kita bangkit berdiri dulu. Untuk pria-prianya, ya kita katakan perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, silakan duduk saudaraku. Untuk wanitanya silakan berdiri, untuk prianya silakan duduk. Wanita terpuji. Wow. Wanita terpuji. Yesus, hari ini kita persiapkan hati kita pada siang hari ini. Ya, kita siapkan pikiran kita fokus kepada firman Tuhan. Biarlah seberapapun yang kita ada, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir tempat ini. Amin. Mari saudara, kita menyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Hari ini kami ada bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan, dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami sepelayanan. Kami percaya Tuhan kebetulan Kau memberikan setiap kami tempat ini. Untuk kami menyembah Kau, kami memuji Kau, kami memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakan nama Bapa, Raja di atas segala raja.
suka mengerti jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya kehendak-Mu sempurna atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siang ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah setia pengharapan kami. Biarlah setia kita dan masa depan kami menyerahkan hanya seluruh masa depan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak atas hidup kami Tuhan. Pada siang hari Tuhan kami percaya kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami. Kami datang di Bapa. Terima kasih Tuhan. Memahami semua yang Kau ingin. Tuhan kami Tuhan, kami menyerahkan semua yang Kau inginkan di kehidupan kami persilakan saudara kita bangkit berdiri. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Hanya sekali lagi saudaraku, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami ada semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, Bapa. Hingga siang hari ini kami ada untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kami, kaum bapa dan kaum wanita ya Bapa. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu, urapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baik ya Bapa. Kami boleh bersuka cita di siang hari ini Tuhan, hanya untuk meninggikan Engkau. Tuhan menetapkan kita adalah sebagai orang-orang pilihan. Makanya Tuhan menetapkan langkah-langkah kita semua. Kita percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan tak akan sia-sia. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
semua bersaudara. Amin. Ya, sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi. Dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam Yesus Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Berkemuliaan kepada Tuhan Yesus. Asma. Haleluya. Yesus amat cinta pada saya.
siang hari ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara satu iman kami. Ya Tuhan, Roh Kudus, kepada Mu beri kemuliaan oleh karena oleh kasih-Mu setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka, Allah kita di sorga, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. 14. Kiranya Tuhan memberi pertolongan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkati kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, bumi itu diberikan kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, tetapi kita semua memuji Tuhan. Itulah jadinya kami percaya apapun yang terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Gobang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Ujilah kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Selidikilah hatiku dan batinku Tuhan. Ini kerinduan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sekali lagi. Engkau sumber pengharapan kami Bapa. Amin, amin.
Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kasih-Mu kita berkodoh dengan kesudahan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan pada sore yang indah ini Tuhan. Seberapapun yang ada pada sore hari ini, dan kami percaya Engkau yang tolong kami, Engkau yang berikan kami semangat, Engkau yang beri kami kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu. Biar firman Tuhan ditaburkan semua daripada-Mu saja Bapa. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Siapkan hati kami Tuhan. Biar firman taburkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi. Kita doakan mereka, nanti minggu kembali kita bersama-sama bisa datang memuji Tuhan dengan semangat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana semangatnya hari ini dengan WL yang luar biasa, singer dengan tim musik. Kenapa? Kalau jam 2, jam 3 ini kalau suara atau musik gemetar, kita rasanya ke bawah ngantuk. Tetapi lewat pujian tadi kita boleh disemangatkan, kita boleh dikuatkan. Amin. Dan saya lihat sekarang walaupun jam 3 matanya masih melotot. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu menolong kita, memberikan semangat dan kekuatan baru daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, pada sore hari ini adalah ibadah pria dan wanita. Ya, kita sebulan sekali biasa kita lakukan, dan saya bersyukur biasa jam 3, kemudian hari Selasa juga semua bisa hadir begini. Saya kira tadi pikir saya mungkin sepi kali ya, tapi hari ini kita melihat luar biasa, ya, luar biasa. Tuhan, apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang lain berkata, saya capek dari Senin, Selasa sampai Sabtu kerja, waktu istirahat, waktu libur, ya saya gunakan waktu buat istirahat. Tetapi waktunya tidak lama lagi, keadaan semakin sulit. Kita sudah masuk di keadaan yang akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih, kenapa saya katakan seperti itu? Kita melihat keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, kita melihat akhir zaman bagaimana tanda-tandanya ada. Bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan sampai sekarang belum reda. Ya bagaimana? Ya, antara Amerika, Iran, Israel, kemudian Rusia dengan Ukraina berkecamuk di sana. Dampaknya, kemudian kita lihat gunung-gunung meletus. Ada nggak? Gempa bumi, gunung meletus. Itu tanda-tandanya. Jaga-jaga, hati-hati, lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu semua, kita berserah penuh dalam tangan Tuhan. Saya nggak tahu, seringkali kita lihat ya di jalan atau di apa. Saya masih teringat pada saat hujan kencang, orang berhenti di pinggir, kemudian tahu-tahu pohon tumbang, orang itu langsung tewas di tempat. Kita nggak tahu, ya kita numpang teduh, tetapi pohon itu jatuh. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, besok lusa. Tetapi aku berserah kepada Tuhan, apapun terjadi, dan saya percaya Engkau yang menyertai. Amin. Itu iman kita kepada Tuhan. Baik, dalam tema hari ini pria dan wanita saling melengkapi. Kita diciptakan Tuhan, yaitu Adam, laki-laki dan perempuan bernama Hawa. Ya, silakan Bang kalau dapat hadiah paling cepat ya. Orang berpikir-pikir itu harus copet. Ya, ini
Masih tua, kalau masih mudanya begitu ya. Saya katakan Pak Gobang masih muda, saya daftar ke PNI. Layanin ya. Bapak Ibu yang dikasihi, yaitu Adam dan Hawa, seorang pria dan wanita, tentunya Tuhan ingin mereka saling melengkapi. Ada pria dan wanita, ya. Kenapa? Tuhan ingin pada asasannya Tuhan Allah menciptakan Adam, bukan Adam. Adam menciptakan ya. Haleluya ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Demi firman Tuhan ya. Kita melihat bersama-sama. Di situ dikatakan ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di situ firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah ciptaannya. laki-laki dan perempuan yang diciptakan. Artinya Allah menciptakan pria dan wanita menurut rupa Allah. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Untuk mengusahakan semua ciptaan Tuhan, yaitu pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu, supaya mereka mengatur, mengurus, menguasai ikan-ikan semua yang ada. Tetapi apa yang terjadi kita melihat Hawa lemah, ya. Di situ semua engkau boleh makan dan sengkal kita dengar firman ini. Semua buah-buahan ini kamu boleh makan, tetap hanya satu buah pengetahuan tentang hal baik dan buruk itu jangan kau petik, jangan kau makan. Itulah tanda Tuhan menguji kita. Ya, kenapa sih? Saya sering bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan pohon itu yang ada di tengah-tengah taman itu? Harusnya semua boleh dimakan, tetapi Tuhan ingin melihat ketaatan kita sebagai manusia ciptaannya. Sini Tuhan sudah katakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tuhan mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang dalam dunia untuk menolong kita semua. Sesungguhnya kita manusia ini semua berdosa, tidak ada yang sempurna, tetapi Yesus datang untuk menolong Bapak, Ibu dan saya, supaya menyiapkan satu tempat yang indah, yaitu kehidupan yang kekal. Kemudian pria dan wanita memiliki peran yang saling melengkapi, saling mengasihi, ya, saling bekerja sama, saling mencintai, dan membentuk keluarga yang bahagia. Yang itu Tuhan inginkan terjadi kepada pria dan wanita, ya. Ganti lampu ya, angkat galon, yang istri makan, yang bapak-bapaknya asyik nonton untuk Facebook ya. Bodoh, angkat galon kan berat, sering kali. Di sini nggak ada di sono. Ya jangan, lihat, saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama, oke? Haleluya ya. Kita melihat bagaimana sih kita katakan pria wanita harus saling melengkapi apa yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Hawa sebagai penolong, bukan penglongrong, ya. Ada yang mengatakan, tapi di sini nggak ada ya. Dengar baik-baik ya. Kalau salah jangan diaminkan, ya. Ya. Ada yang mengatakan begini, dompet suami adalah dompet istri. Ya. Kalau dompet istri bukanlah dompet suami.
Ini nggak ada, di sini nggak ada. Sini uang sama-sama, dompet istri, dompet suami. Ya, jangan giliran dompet istri isi, dompet suami diisi, gocap lah nih. Tapi istri, Pak, uang saya ada 3 lembar yang 20 ribuan, hilang 1, kemana? Di rokok ya. Hati-hati ya. Ya sama-sama, ya saling percaya, jangan umpet-umpetan. Saya punya teman ya, lucu juga. Kalau dia mau habis gajian, dia mau kasih orang tuanya uang, dia takut istri galak bener ya. Istri galak, kemudian dia umpetin uangnya di kaos kaki. Ya, dia takut karena taruh di mana-mana istrinya pasti tahu ke orang tuanya. Lewat Indomaret kirim biasa begitu. Bapak Ibu, istri-istri sini nggak seperti itu kan? Saya lihat semua baik-baik saja, tapi ada sedikit yang kurang. Ya, yang kurang kita benahi. Jangan seperti itu. Mau kasih orang tua boleh. Orang tua sudah membesarkan kita, mendidik kita. Masa kasih orang tua pelit benar? Ya, ya betul ini. Ya, ingat. Kalau engkau menghormati orang tuamu, maka panjang umurmu, berkatmu diberikan lebih. Wah, saya nggak ada uang sekian banyak. Kasih semampumu, sebisamu. Kapan lagi engkau menyenangkan orang tuamu? Masa sudah tua, sudah 74 tahun. Ya, tadi 74 tahun ya, Gobang. Banyak anak-anak yang nggak peduli kepada orang tua. Suami tak peduli kepada istri, istri tidak peduli kepada suami, masing-masing jalan sendiri-sendiri, masak-masak sendiri, mandi-mandi sendiri. Itu laku ya. Ya masing-masing masak sendiri, makan. Kayak seperti nggak ada suami istri. Di sini nggak ada satu banyak ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, saling melengkapi. Amin. Haleluya. Bagaimana kita lihat hal-hal mengenai pria dan wanita itu ada kesetaraan nilai dan martabatnya. Pria dan wanita diciptakan setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di mata Tuhan. Keduanya diberikan mandat yang sama untuk menjadi pengurus penciptaan Tuhan. Saya katakan teman mereka harus mengurus, menguasai semua itu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus, sudah kita bacakan Kejadian 1 ayat 27. Kemudian kedua adalah peran pria dan wanita saling melengkapi. Ya, Kejadian 2 ayat 18 itu katakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Ayo kita baca sama-sama, buka matanya sedikit. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan yang sepadan dengan dia. Allah tahu ya, Allah menciptakan Adam dan Hawanya saling mendukung, saling menolong. Amin. Bapak Ibu yang dikasih, jangan sampai ada teman saya, dia pulang kerja dia nggak langsung pulang. Saya bilang, namanya ya saya sebutlah, nggak usah sebut namanya ya kan. Kan saya bilang, kenapa kamu pulang kerja nggak langsung pulang? Om pusing om, saya pulang jam. Saya nggak pulang di teleponnya. Saya pulang jam. Apa tuh jam? Ibu-ibu tahu apa kan? Apa makan permen atau pedesan? Ya, jadi serba salah. Dia pulang kerja, apapun dia ngomongin, ya, bukan kasih segelas air atau bikinin kopi, ya. Di sini ada nggak begitu? Nggak ada, semua baik-baik saja. Ya ada ya, kalau ada bertobat, ya. Hormati, ya. Kasih apa ya, layanin suamimu, ya, supaya dia lebih semangat. Kenapa? Dia nggak mau pulang sampai malam, dia baru pulang, dia kopi di warung orang, bukan di rumah. Kopi di warung orang, ya kan? Warung di santai.
sampai ngopi, sampai baca handphone, bukan pulang ngopi di rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah katakan, yang menjadi seorang penolong, seorang wanita itu ya. Jika Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan dia penolong bagimu yang sepadan dengan dia. Tuhan Yesus baik ya, menciptakan ruang pria dan wanita untuk saling menolong, saling melengkapi. Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam Yesus Kristus wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Kalau Ibrani itu dikatakan ya, itu Eser Kenegdo, dan menjadi pria yang kuat, yang kokoh, pria yang dipanggil, diciptakan untuk mengambil peran kepemimpinan yang melayani, mengasihi, menjaga, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada pendampingnya. Amin. Ya, bukan salah sedikit main tendang, salah sedikit main sentil. Di sini nggak ada sentil-sentil kan? Ya, main sedikit main jangan sayangin istrimu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus ya, tangan dicipta Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, tangan kita berjalan mencari jiwa, bukan untuk melakukan kekasaran kepada pasanganmu. Kita melihat KDRT sekarang banyak gak? Banyak di medsos dipukul. Tapi pendeta ada nggak sih di dalam medsos itu pukul soal istrinya? Ada juga. Wah, lihat di medsos. Ada ya. Tapi di gereja kan di khotbah hebat. Kenapa? Terjadi. Jangan kira, wah hebat di khotbah, puji-pujian. Di luar ya mantan, main kaki, ya mulutnya kotor keluar. Bapak Ibu yang dikasih harusnya saling menguatkan. Amin. Di sini nggak ada, di perbatasan sono banyak ya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat ketiga ya, ketertentukan dan kasih dalam keluarga. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 terlalu panjang, tapi kita baca sebisa kita. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada seperti kepada Tuhan. Tunduk suamimu seperti kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sih? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Begitu agungnya Tuhan itu. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat untuk tunduk kepada Kristus, demikian juga isi kepada suami-suami. Tapi ada ayat buat suaminya. Ya, apa itu? Coba 25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ya itulah ya. Ayat 25 ayat tadi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kamu. Ini ayat-ayat yang menguatkan kita. Hai istri, tunduk seperti kepada Tuhan. Hai suami-suami, disitu katakan kasihilah istrimu yang selalu mendampingimu. Ada sepasang suami istri yang berkomplotan buat dosa, yaitu siapa? Seperti kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sih? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Begitu agungnya Tuhan itu. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat untuk tunduk kepada Kristus, demikian juga isi kepada suami-suami. Tapi ada ayat buat suaminya. Ya, apa itu? Coba 25. Hai Suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ya itulah ya. Ayat 25 ayat tadi. Hai
suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kamu. Ini ayat-ayat yang menguatkan kita. Hai istri, tunduk seperti kepada Tuhan. Hai suami-suami, kita katakan kasihilah. Ini ya, kemudian lanjut lagi. Nah, terus kita ya, kasih Kristus adalah dasar hidup sebagai suami istri. Dikatakan terus lagi empat. Ya, empat, pria dan wanita menjadi berkat, bersaksi, berdampak. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang berdampak, keluarga yang berdampak, keluarga Kristus. Bagaimana? Jangan biasa-biasa, kita sudah diberkati jadi suami istri, pria dan wanita yang takut akan Tuhan, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan, bukan berdampak. Ya, suami istri bersekongkol kayak tadi saya kata Ananias dan Safira. Ada suami istri merancang pencurian motor, ada nggak? Di medsos ada juga, gonceng curi gas, tabung gas. Dia lewat-lewat suami istri ada lengah dikit, ambil. Termasuk apa yang bisa dia lakukan, bersekongkol berbuat dosa. Jangan itu terjadi. Amin. Bapak Ibu yang dikasih, saling mengingatkan. Kalau dia nggak beres, berbuat salah, mengingatkan, Pak, jangan Pak, Mah, jangan Mah. Ini tidak baik. Ini dosa. Kita melihat bila wanita dipanggil untuk menghasilkan buah roh dalam hidup sehari-hari, berdampak dan juga menjadi saksi Kristus, keluarga yang diberkati. Amin. Bagaimana tetanggamu datang kepada Tuhan kalau di rumah tanggamu pagi-pagi jam 6 orang lagi harusnya doa, udah perang. Ya, misalnya contoh, ya, saya mau panggil contoh nama orang, sih takut ada namanya. Misalnya, Gus, gimana kaos kaki saya, kamu, anak-anak mau berangkat sekolah, cepat, teriaknya beda, ya kan? Seringkali itu terjadi. Bagaimana tetangga kita mau datang kepada Tuhan kalau kita, hidup kita tidak mencerminkan keteladanan Tuhan dan berdampak bagi sekitar kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih ya di dalam Yesus Kristus, kalau rumah kita kan satu tempo berdua. Kok di Bangka jauh-jauh ya, teriak-teriak juga kedengaran. Di sini orang bilang bunyi sedikit pun ketahuan, ya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam, jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Mau lakukan itu, ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ada berapa tokoh yang kita melihat, ya, untuk tunduknya kepada Tuhan. Saya catat ada sekilas berapa tokoh-tokoh yang kita melihat. Seorang perempuan, kita mencatat banyak wanita yang tangguh, yang luar biasa, yang menunjukkan keberanian iman dan ketangguhannya dalam menghadapi tekanan hidup, intimidasi. Saya percaya wanita lebih tertekan. Dia tertekan dengan perasaan, ya, perasaan. Kalau laki-laki pusing, dia keluar, dia ngopi di warung orang, dia bisa. Kalau perempuan nggak bisa seperti laki-laki. Kita pakai logika. Kalau perempuan rasa, ya. Kita melihat berikut tokoh-tokoh wanita yang kuat di dalam Alkitab, yang di sini dikatakan, yaitu kita lihat ada Esther, ada Deborah, ada Maria ibunya Yesus, ya. Esther kita tahu ratu Persia yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi raja demi menyelamatkan bangsanya. Itu dua Esther biasanya 3 hari, dua Esther yang 3 hari. Untuk apa? Untuk bangsa supaya tidak di bumi hanguskan. Ya, kemudian Ruth juga orang yang setia. Engkau seperti perempuan gila yang baik-baik mau, tapi pada saat mengalami kesulitan engkau tidak mau menerima. Itu manusiawi biasa. Tetapi dalam Tuhan, Pak,
Bersyukurlah dalam segala hal. Selalu mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasih, kesimpulan adalah sama pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling menolong, membentuk rumah tangga yang berbuah hingga berdampak juga menjadi saksi Kristus dan atau menjadi teladan Kristus. Amin. Kita lagian siapa yang mau ngajak kita jalan-jalan? Ayah mama. Ayahmu mana mau ngajak kita jalan-jalan? Sedangkan ayahmu itu lagi marah sama mama. Iya, jalan-jalan yuk. Kemana? Mana? Tempat biasa aja. Tempat biasa aja ya. Udah siap-siap dulu ya. Ya. Bilang sama mama kau suruh siap-siap dulu. Siap-siap mak. Ya, siap-siap. anaknya galak amat sih. Sesudah anaknya ingin mempersatukan itu kembali. Biasa aja. Kalau masih hidup. Iya. Ya, terima kasih Pak Gembala yang sudah menguatkan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diberikan. Biarlah ini menjadi kekuatan kita, menjadi pelajaran bagi kita. Kita sadar untuk dalam rumah tangga memang tidak mudah dan tidak gampang, saudaraku. Karena ini adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan supaya iman kita dapat bertumbuh dan berbuah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri, kita tumpang tangan kepada Bapak Gembala yang hari ini telah menguatkan kita semua. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, atas firman-Mu Tuhan melalui Bapak Gembala kami Bapak, untuk kami dapat dikuatkan di siang hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Sebagai kami kaum pria dan kaum wanita, kaum muda maupun kaum anak-anak Bapak, kami sudah dikuatkan Bapak bagaimana kami diproses dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, memberkati kesehatannya, kesembuhan terjadi dan mujizat terjadi. Berkati dia Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapak, dimanapun dia berada. Engkau yang selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dalam pelayanannya, dalam usahanya, juga dalam rumah tangganya. Kami percaya segala sesuatu yang dikerjakannya, Engkau berikan dia keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan Bapak Gembala kami dan sekeluarga ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara menjadi Tuhan Yesus. Ya, selamat datang bagi jemaat Bapak Ibu, saudari yang pertama kali hadir beribadah. Mungkin ada para komsel KKA sudah bertempat di 3 tempat, KKA Salembaran, Tanjung Burung, dan KM. Dan besok ada KKA Salembaran di rumah siapa ya? Di rumah Bu Sanyo. Ya, KKA Salembaran yang biasanya jam 7 malam, 17 Juli besok ya. Visi Gereja Desya Philadelphia 1, 2, 3 berakar, bertumbuh dan berbuah dengan misi melayani dengan kasih. Terima kasih bagi jemaat yang sudah hadir beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali lagi nanti ibadah minggu depan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya.
Haleluya Tuhan, pada sore hari ini hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Bapa yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Demikian teman-teman kami jemaat-Mu yang hadir pada hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Bapa. Hamba tidak tahu dan tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu mendukung dan mendoakan, selalu mengasihi satu dengan lainnya Bapak. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Ini